Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Tetap semangat ya, dan jaga selalu kesehatannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melindungi kita semua. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk kepada pembelajaran tematik, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Pokok bahasanya yaitu tentang kata tanya adik Simba. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat. Materi ajar ini diambil dari buku tema 2 Kurikulum 13 kelas 5 SD atau MI semester pertama dan dari sumber lainnya. Senang belajar bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang aspek keterampilan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa aspek keterampilan, yaitu keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Keterampilan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bahasa mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk bahasa lisan dan bentuk bahasa tulis. Bentuk bahasa lisan yaitu berbicara dan mendengarkan. Bentuk bahasa tulisan yaitu membaca dan menulis. Semua keterampilan itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketika orang berbicara, yang lainnya mendengarkan dan menyimak. Jadi, 4 aspek keterampilan berbahasa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya menurut Kosasi tahun 2003. Menulis kalimat tanya termasuk keterampilan menulis. Menulis kalimat tanya merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Kalimat tanya memiliki fungsi menanyakan sesuatu. Sekarang kita masuk kepada pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata-kata yang digunakan sebagai pembantu di dalam kalimat yang menyatakan pertanyaan. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun, terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban, karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Membahas kata tanya tidak lengkap tanpa menyinggung tentang kalimat tanya. Hal ini karena kata tanya dan kalimat tanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan selalu beriringan dan sejalan.
Kata tanya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kalimat tanya. Begitu juga halnya dengan kalimat tanya yang tidak akan bermakna sebuah kalimat yang mengajukan pertanyaan jika tidak ada kata tanya di dalamnya. Nah, itu beberapa pengertian tentang kata tanya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, untuk kalimat tanya yang jawabannya singkat, biasanya intonasi di akhir kalimat agak meninggi. Sedangkan untuk kalimat tanya yang jawabannya jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat agak menurun. Nomor 3, sering menggunakan partikel imbuhan kah. Contohnya, apakah, siapakah, dimanakah, dan lain-lain. Nomor 4, sering menggunakan kata tanya yang disebut dengan 5W plus 1H, yaitu who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, what, apa, dan how, bagaimana. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat tanya. Sekarang kita masuk kepada kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Ya, adik Simba merupakan singkatan daripada beberapa kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya selanjutnya, di mana, kemana, dari mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kemana berfungsi untuk menanyakan lokasi yang akan dituju. Dan kata tanya dari mana berfungsi untuk tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Kemudian, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Selanjutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, itu diantaranya beberapa kata tanya yang disingkat menjadi adik Simba beserta fungsinya. Semoga anak-anak bisa memahaminya atau mengerti dan memahaminya, ya. Tolong untuk dihafal dan diingat. Siswa seharusnya membuat kalimat tanya dengan menggunakan semua kata tanya tersebut agar pertanyaan yang dibuat memuat informasi lebih rinci. Tetapi kebanyakan siswa hanya menggunakan sebagian dari kata tanya yang terdapat dalam bahasa Indonesia atau hanya satu persatu saja.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Apa tugas yang Mariska kerjakan? Apa saja yang Febrian perlukan untuk membuat meja? Di mana Isam meletakkan pensil? Di mana Aisyah akan mengerjakan PR? Kapan Alipah berangkat ke Kuningan? Kapan Alisa akan mengerjakan tugas PAI? Siapa yang akan ikut pergi ke rumah Alvin besok? Siapa yang membersihkan kamar tidur Dita? Mengapa Arjuna tidak pergi ke sekolah? Mengapa Apisa harus berjalan kaki dari sekolah? Bagaimana caranya agar Bayu dapat berangkat ke Jakarta? Bagaimana bisa Fadilah kerjakan tugas ini sendirian? Berapakah umur Nabila sekarang? Berapakah nilai ulangan Lalita? Kemanakah keluarga Aidil akan menghabiskan waktu liburan akhir tahun ini? Kemanakah Ripa akan melanjutkan sekolahnya nanti? Dari mana saja Repan kok baru pulang? Dari mana Deswita mendapatkan informasi tentang libur sekolah? Nah, itu beberapa contoh penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Nah, mudah-mudahan dengan pemberian contoh-contoh ini anak-anak pun bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya. Ya. Untuk selanjutnya, di sini Pak Kos mencantumkan sebuah lagu Adik Simba dengan nada pada hari Minggu. Kegunaannya supaya anak-anak lebih semangat dan dalam kondisi senang, ya. Ya. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Naik apa bagaimana? Ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa? Mengendarai apa supaya baik apanya? Hai, apa? Itu kata tanya. Apa? Itu kata tanya. Nah, itu ya, mudah kan menyanyikannya? Ya, mudah-mudahan anak juga bisa menyanyikan lagu Adik Simba dengan nada pada hari Minggu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan untuk selanjutnya dapat memahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru ya. Kalau ada saran atau pertanyaan silakan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa.